Quote kita hari ini adalah seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, meskipun usianya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya jadi pemuda. Nah, jadi adik-adik ya, jikalau tidak mau dibilang tua, maka adik-adik belajarlah terus. Oke, topik kita hari ini adalah sel volta atau dikatakan dengan sel galvani. Nah, jadi ya ini merupakan dia nanti sel elektrokimia, dia nanti ya kita katakan dia nanti ini adalah seri ya, seri yang kedua. Ya. Nah, oke. Jadi apakah sel volta? Di video sebelumnya telah dijelaskan ya, sel volta itu adalah ya suatu reaksi ya kimia ini akan menghasilkan dia nanti ya arus. Nah, atau sering dikatakan energi kimia berubah menjadi ya energi listrik. Nah, jadi lebih tepatnya sebenarnya reaksi kimia itu akan menghasilkan arus. Nah, tentunya ini sering dikatakan dengan spontan. Ya, spontan. Artinya spontan jikalau dihubungkan dua buah unsur, ya, yang satu mengalami reaksi reduksi, yang satu lagi mengalami reaksi oksidasi, maka dia nanti akan terjadi reaksi dan dia nanti akan menghasilkan arus. Nah, itu yang dikatakan dengan spontan. Ya, berarti ada yang non spontan. Non spontan itu adalah ya reaksi tersebut membutuhkan arus, bukan menghasilkan arus. Maka ya, yang perlu kita ingat dari sini adalah yaitu yang dikatakan dengan Crow. Nih, ya, Crow. Nah, itu apa istilah-istilah ini? Untuk mempermudah kita menentukan dia nanti reaksinya. Yang kedua dia nanti adalah Kepan Paul. Nih, Kepan Paul. Nah, apa artinya? Maka nanti ini artinya adalah ya di katoda itu dia nanti ya akan terjadi reaksi ya reduksi. Kemudian ya di anoda itu dia nanti akan terjadi ya oksidasi. Nah, kemudian Kepan Paul katoda positif, anoda negatif untuk sel volta. Jadi nanti kita bedakan antara sel volta dengan elektrolisa. Kalau elektrolisa nanti ada knapel. Ya, kebalikannya. Nah, berarti nanti ini kita buatkan ini adalah kutub positifnya, katoda positif, anoda negatif. Berarti nanti ini kutub ya negatif. Nah, jadi di dalam sel volta itu terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Maka dia nanti jika kedua buah setengah reaksi kita jumlahkan, maka itulah dia nanti ya E selnya atau E1 sel. E1 sel itu berasal dari setengah reduksi ditambah setengah oksidasi. Namun nanti ya bisa nanti langsung kita lihat-lihat aja dan bisa kita tentukan nanti dia nanti E selnya ya dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah iya E0 yang mengalami reduksi ya dikurangkan dengan E0 yang mengalami ya oksidasi. Tuh. Jadi ya, ini nanti rumusnya. Ya. Ini rumusnya. Nah, dengan ketentuan nanti ya, agar dia spontan berarti E0 reduksinya itu harus paling besar. Nah, kemudian yang oksidasinya harus yang paling kecil. Berarti dia nanti besar kurang kecil, dia nanti positif. Nah, misalkan kita ambilkanlah dia nanti ya, misalkan oh ada Cu2 positif
ditambahkan dengan 2 elektron, ini akan menghasilkan Cu, di mana dia nanti ini ya E0-nya sama dengan 0,34 volt. Ya, yang kedua adalah Zn 2 positif tambahkan dengan 2 elektron, ini akan menghasilkan ya Zn. Nanti E0-nya itu sama dengan minus 0,76 volt. Nah, jadi nanti di dalam sel volta kita nanti harus ya ketahui yang pertama ya. Bagaimanakah dia nanti reaksi ya di katoda? Ya, ini reaksi di katoda. Nah, kemudian yang kedua ya, bagaimana nanti reaksi di anoda? Nah, kemudian yang ketiga ya nanti ya reaksi total. Ini reaksi total ya. Kemudian ya yang keempat nanti ya kita bisa tentukan berapa E-selnya. Ya. Nah, kemudian ya yang kelima bisa kita tentukan E-sel dari rumus. Ini dengan menggunakan rumus gitu ya. Ini menggunakan rumus. Jadi nanti hasilnya harus sama. Yang keenam ya, yang keenam nanti kita buatkan adalah notasinya. Ya, yang ketujuh nanti ya. Nah, kita buatkan bagaimana dia gambar ya proses reaksinya. Nah, maka dia nanti untuk menjawab ini semua ya kita buatkan ya sebagai berikut. Oke. Ini sudah saya tuliskan kembali ya. Tadi dikatakan ya potensial reduksi yang besar itu akan mengalami ya reduksi. Ya. Maka kita bandingkan antara Cu dengan Zn, oh berarti ini paling besar. Nah, yang ini lebih kecil. Maka bisa kita simpulkan ini akan mengalami reaksi ya reduksi. Kemudian ini akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi di sini kuncinya itu. Jadi kalau sudah tahu ini, maka semua persoalan itu gampang, ya. Oke, jadi yang pertama tadi. Yang pertama, ya. Reaksi di katoda. Maka kita buatkan di katoda. Ya. Reaksi Cu-nya mengalami reduksi. Berarti kita buatkan Cu2 positif. Sebenarnya dituliskan di sini aqua ini ya. Nah, ini tambahkan dengan 2 elektron. Ini akan menghasilkan dia nanti ya Cu, ini nanti solid. Ya, kemudian nanti ini E0-nya adalah ya 0,34 volt. Selanjutnya yang kedua, reaksi di anoda. Maka di anoda itu adalah ini akan mengalami oksidasi. Nah, ini adalah reaksi reduksi. Ya, maka kita harus balik karena yang diminta di anoda oksidasi. Maka dia nanti ini Zn ini nanti solid, maka nanti akan berubah menjadi Zn2 positif yang ini nanti ya aqua ya, maka nanti E0-nya berapa? Iya. Ini jadi positif. Nah, sengaja saya tuliskan kembali sini positif ya, biar dia tegas gitu. Jadi oksidasi, ini bilangan oksidasinya 0 dan ini positif 2. Ingat redoks ya, oksidasi. Ini positif 2 menjadi 0, reduksi. Maka nanti yang ketiga, nanti reaksi totalnya adalah kita jumlahkan ya. Cu2 positif ditambahkan dengan Zn, ini nanti solid. Ya, tentunya ini mati kemari ya. Nih. Ini tadi tambah 2 elektron. Mati kemari. Ini nanti akan menghasilkan ya. Ini Cu solid tambahkan dengan ya Zn ya 2 positif. Ini nanti aqua. Maka E-nya berapa? Tadi tinggal jumlahkan aja. Oh, maka dapatnya 1,1 volt. Nah, inilah dia nanti ya total reaksinya. Maka nanti yang keempat ditanya, berapakah dia nanti E-selnya? Ya, maka
maka langsung aja ini dapatnya adalah 1,1. Nih. Ya. Yang kelima ya. Bagaimanakah dia nanti E-cell-nya kalau pakai rumus? Oh, kalau pakai rumus berarti E-cell itu adalah E0 yang mengalami reduksi dikurang E0 yang mengalami oksidasi. Nih. Maka kita peroleh ini E-cell-nya adalah siapa yang mengalami reduksi? Tadi sudah kita tetapkan. Ya, si Cu-nya. Berarti tinggal masukkan aja. 0,34. Ya, dikurang. Siapa yang mengalami oksidasi? Si Zn-nya. Berapakah E0-nya? Ingat ya, ini E0 ya. Jadi ini nanti E0 ya. E0 atau ya potensial reduksi dari zat yang mengalami reduksi. Nah, yang ini potensial reduksi dari zat yang mengalami oksidasi. Nah, zat yang mengalami oksidasi Zn. Ya, potensial reduksinya berapa? Ini dia. Maka tinggal masukkan minus 0,76. Maka kita perolehlah ini nanti adalah 1,1. Berarti ya ini volt. Berarti ini sama dengan ini. Tuh. Jadi dikerjakan dengan cara rumus dan dengan cara reaksi juga nanti harus sama. Nah, selanjutnya yang keenam, bagaimanakah dia nanti notasinya? Nah, untuk notasinya ini ya, ini biasanya kita buatkan dulu oksidasi ya, dilanjutkan dengan ya nanti reduksi. Tuh. Maka dia nanti mana yang teroksidasi? Oh, ini berarti Zn. Ini strip ya menjadi Zn2 positif. Kan nanti strip 2 kali, ini jembatan garam nanti. Apa jembatan garam? Nanti kita lihat ini Cu2 positif. Ya, kemudian dia nanti strip ya Cu. Jadi dari sini nampak sih sebenarnya. Oh, ini oksidasi. Yang ini nanti reduksi. Gitu. Nah, ya. Jadi, ya itulah dia nanti untuk ya notasinya. Jangan salah ya notasinya. Nah, selanjutnya yang ketujuh. Maka dia nanti kita harus buatkan gambarnya. Ingat tadi, ya, ini tadi ada di katoda karena mengalami reduksi. Ini ada di anoda. Kemudian katodanya nanti adalah kutub positif, anodanya adalah kutub negatif. Maka kita letakkanlah dia. Ya. Berarti ya, yang ini kita buatkan dia nanti adalah anoda. Ya. Yang ini kita buatkan katoda. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimanakah dia nanti prosesnya? Coba kita lihat ya bersama-sama. Nah, yang pertama sekali nanti ini adalah si Zn. Ya, ini Zn. Nah, Zn ini akan teroksidasi. Ini akan teroksidasi menjadi apa? Menjadi Zn2 positif. Nah, tentunya ya kira-kira begini kalau saya bawakan di bawah ya, reaksinya Zn berubah menjadi Zn2 positif ya, maka dia nanti ini harus kita tambahkan dengan 2 elektron. Nah, kemudian lihat ini nanti adalah solid. Jadi ini solid. Kemudian yang ini iya aqua. Nah, artinya Zn ini nanti ini lama-lama ini habis dia. Nah, kira-kira begini dia nanti ini habis. Kenapa? Karena dia nanti berubah menjadi Zn2 positif. Gitu, larut gitu ya. Nah, tambahkan dengan 2 elektron. Nah, selanjutnya di sini nanti ada namanya jembatan garam. Ini jembatan garam. Ini kita ambilkan misalnya KNO3. Maka nanti KNO3 itu ya
Ini nanti adalah, ya, ini kalau terionisasi ini menjadi, ya, di sini K positif, kemudian sini nanti menjadi, ya, NO3 negatif. Oke, ya. Nah, selanjutnya elektron ini akan mengalir melalui jembatan garam. Nah, jadi mengalir dia nanti elektronnya akan mengalir kemari. Ya, ini elektronnya akan mengalir kemari. Nah, karena dia mengalir elektronnya, maka terjadilah dia nanti reaksi reduksi. Reduksinya gimana? Oh, berarti nanti Cu2 positif, ya, ditambahkan dengan 2 elektron, ini menjadi Cu yang ini nanti solid. Jadi perhatikan, ini nanti aqua kan jadi solid. Maka nanti lama-lama ini akan menjadi menebal. Ini jadi tebal, ya, atau kita katakan dia nanti ini berkerak. Nah, lantas, ya, coba kita lihat, ya. Karena ion Cu ini kan ada pasangannya di sini. Sebenarnya di sini tadi ada pasangannya antara CuSO4 elektrolitnya ini menjadi Cu2 positif ditambahkan dengan SO4 2 negatif. Ini, ya, direduksi. Karena ini direduksi, maka tentunya ini mau cari pasangan yang lain. Maka dari mana pasangannya? Pasangannya dari ini K dari jembatan garam. Maka dia nanti akan terbentuklah dia nanti, ya, reaksinya K positif ditambahkan dengan SO4 2 negatif, ini menjadi K2SO4. Ini 2. Nah, kira-kira, ya. Nah, kemudian, ya, kita lihat ini Zn berubah menjadi Zn2 positif. Nah, ya, tentunya, ya, karena makin banyak dia, jadi Zn2 positifnya ini yang larut, maka dia nanti akan dinetralkan oleh siapa? Ini si K, ya, ini, ya, si, oh, maaf, ya, si NO3 dari sini. Maka dia nanti reaksinya menjadi apa? Oh, Zn2 positif ditambahkan dengan NO3 negatif. Maka ini berubah menjadi, ya, Zn NO3 ini 2 kali. Ya, ini 2. Oke, jadi sekali lagi, ya, urutannya kira-kira begini. Yang pertama, Zn akan teroksidasi menjadi Zn2 positif. Tentunya akan tambah elektron. Elektronnya ini akan mengalir kemari. Ini akan mengalir melalui jembatan garam, ya, ini akan mengalir. Nih. Nah, maka dia nanti akan diterima oleh si Cu. Inilah dia reaksinya. Maka di sini akan mengendap. Jadi ada ion Cu di dalamnya ini, ya, ditambahkan dengan elektron, maka dia nanti akan terjadi endapan atau kerak di sini. Maka ini lama-lama makin menebal, kalau ini lama-lama makin habis. Ya. Nah, jadi ini dia nanti reaksinya. Lantas ion dari, ya, Cu tadi habis bereaksi kemari atau berkurang, maka SO4-nya akan cari pasangan. Pasangan dia nanti yang bermuatan positif. Maka diambillah dari jembatan garam ini. Maka ini dia, ya, ada SO4-nya. Ya, yang tadi sudah direduksi, berarti ini tinggal, maka reaksinya menjadi seperti ini. Ya, K positif tambah SO4 2 negatif menjadi K2SO. Jadi dia nanti akan berpasangan. Nah, lantas kita kembali ke sini. Nah, tentunya karena ini akan memberikan Zn2 positif, Zn2 positifnya akan makin banyak. Maka dia nanti akan berpasangan dengan si, ya, NO3 dari jembatan garam itu. Jadi fungsi jembatan garam itu adalah untuk mengalirkan elektron. Dari mana? Dari anoda ke katoda. Ya, dari anoda ke katoda.
Jadi ini melepas dan ini menangkap. Jadi dia nanti ya ini ya reduksi ya, ini oksidasi. Jadi oksidasi dulu ya, baru dia nanti elektronnya mengalir, maka ditangkap oleh reduksi. Nah, selanjutnya jembatan garam itu juga akan menetralkan ya kation di sini. Karena terbentuk ZN2 positif, maka dia nanti akan berikatan dengan NO3 negatif pada jembatan garam. Jadi jembatan garam ini boleh KCl, ya, boleh yang lainnya, ya, boleh CaCl2, nggak ada masalah. Nah, ya demikian juga di reduksi atau di katoda. Maka dia nanti ya Cu-nya akan terendapkan semua, maka makin tebal ini, maka si SO4-nya cari pasangan. Dari mana? Dari kation jembatan garamnya. Oke, itulah untuk reaksi sel volta. Ya, nanti kita buatkan pertemuan selanjutnya adalah soal-soal yang berhubungan dengan sel volta. Yang penting kamu ingat hanya satu aja. Ya, enol reduksi yang besar akan mengalami reduksi, enol reduksi yang kecil ya akan mengalami oksidasi karena ya potensial oksidasinya besar. Oke. Semangat pagi dan belajar terus.